Ya, pemirsa, setahun pemerintahan Prabowo Gibran beragam gebrakan yang dilakukan, salah satu yang paling menonjol yakni kiprah Indonesia di mata global. Bahkan Indonesia juga dilibatkan dalam proses gencatan senjata di Gaza yang mengangkat citra Indonesia. Kita bahas lebih dalam malam ini. Sudah bergabung bersama kami langsung di studio peneliti dan juga pengamat internasional ya. Ada Mbak Ulta Levenia. Selamat malam Mbak Ulta. Selamat malam Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita bicara internasional sekarang ya. Yes. Bidang yang mungkin banyak mendapat sorotan bagaimana seorang presiden ya dengan leadershipnya, public speakingnya, plus juga keterlibatan kita di kancah global. Anda melihat setahun Prabowo memimpin dalam kacamata global, bagaimana pandangan Mbak Ulta? Iya, dalam waktu 1 tahun ini sudah banyak dan sangat progresif ya Pak Prabowo. Menurut saya banyak capaian-capaian, kita banyak hadir di berbagai macam forum, kita aktif di OKI, kita aktif di KTT, kita juga bagian dari G20, Presiden kita juga diundang sebagai tamu kehormatan untuk G7 dan gebrakan yang sangat signifikan yaitu kita bergabung bersama BRICS itu karena membuka banyak pintu bagi Indonesia bisa memberikan akses ekonomi, teknologi dan juga memperlihatkan bahwa memang Indonesia ini non-blok dan kita tidak hanya kepada satu kubu saja gitu. Oke, tapi kalau kita melihat bagaimana sebenarnya kalau tadi banyak bergabung dengan BRICS seperti itu dan hal-hal lainnya. Tapi mungkin gini, kalau banyak yang juga kemarin juga banyak mungkin masyarakat sebagian setuju, ada juga yang tidak setuju. Ketika kita melihat bagaimana Gaza misalnya ya, Pak Prabowo pidato di UN, itu juga jadi sorotan ya Mbak Ulta. Somehow saya memahami bagaimana kita memang harus equal menghormati agar ya perdamaian two-state solution bisa terjadi. Tapi ketika kita bicara Indonesia dan future relationship dengan Israel ya seperti itu juga sedikit banyak ya akan banyak turbulence lah seperti itu. Bagaimana Anda melihat peran kita dalam konflik Gaza dan Israel? Iya, karena memang two-state solution ini kan bukan terminologi yang baru ini dimunculkan. Sebenarnya kan two-state solution sudah dari lama diupayakan gitu. Memang apa yang viable untuk dilakukan di Gaza saat ini ya memang harus menghargai kedua negara berada di wilayah yang sudah ditentukan. Kalau nggak salah waktu itu sudah ditentukan pada tahun 1967 untuk itu. Cuman kan banyak okupasi dari Israel ini yang mencaplok wilayah-wilayah Palestina. Nah, untuk eksistensi negara Palestina itu satu-satunya cara juga hanya dengan mengakui negara Israel juga ada di sana sehingga keamanan Israel terjamin dan juga negara Palestina juga dapat berdiri secara nation state gitu, tidak didikte oleh Israel atau sekarang kan terokupasi gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalnya presiden menyatakan ya kita mendukung two state solution memang karena hanya itu yang viable saat ini gitu, hanya itu yang bisa kita perjuangkan gitu. Oke, jadi menurut Anda tidak ada pilihan lain? Menurut saya tidak ada pilihan lain. Bahkan kalau misalnya saya sebagai dalam ilmu internasional, hubungan internasional itu kan kita punya paham atau mazhab gitu ya. Nah, kalau mazhab saya itu kan realis, ofensif realism gitu. Dalam mazhab itu tuh tidak susah nih untuk menerima two state solution sebenarnya, tapi secara moral saya harus mendukung itu gitu. Iya. Nah, tapi gini Mbak, ketika kita bicara hubungan yang kompleks antara ya Israel dan Palestina plus juga posisi Indonesia, Anda melihat apakah kita sudah memerankan peran yang maksimal ya dalam tadi meredakan konflik, plus kita tahu juga Pak Prabowo diundang salah satu yang di Mesir kemarin untuk perjanjian damai. Anda melihat bahwa seberapa besar sebenarnya peran Indonesia di tengah konflik ini? Apakah sudah maksimal atau memang belum maksimal kita? Menurut saya ini masih bisa dimaksimalkan ketika misal Indonesia bisa mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Itu yang disebutkan juga kan dalam pidato. Jadi Presiden
Prabowo pun pasti ingin memaksimalkan ini. Tapi untuk melakukan hal tersebut, misal mengirimkan pasukan perdamaian, kan itu kita membutuhkan justifikasi dan legitimasi dari UN. Kita tidak bisa kayak ujuk-ujuk ngirim tentara kita ke sana. Tentu harus ada prosedur-prosedur internasional yang harus kita ikuti gitu. Makanya Pak Prabowo sebenarnya ingin lebih maksimal lagi gitu. Jadi bukan saya bilang ini masih belum maksimal, justru Pak Prabowo di dalam Asta-Citanya itu salah satunya menyebutkan dengan lantang akan mendukung kemerdekaan Palestina. Ini yang tidak disebutkan oleh dua calon sebelumnya gitu. Nah, dan beliau kan berusaha untuk mewujudkan janji kampanyenya. Dan juga kalau misalnya Indonesia ingin berperan lebih, karena sangat signifikan ya peran Indonesia ini, karena kita negara Muslim yang mayoritas, yang paling terbesar di dunia. Jadi dukungan kita terhadap bangsa Palestina itu juga menjadi penting gitu. Itu kenapa peran Indonesia signifikan ketika Presiden Trump berusaha untuk melakukan ceasefire itu. Ini menarik kalau pendapat Mbak Ulta sebagai pengamat internasional. Tapi gini Mbak, saya juga berbincang dengan banyak pengamat Timur Tengah ya, Ibu Dina Sulaiman, Prof. Hipno ya, bahwa mereka merasa bahwa ketika ada let's say kalimat mengakui Israel, itu adalah suatu let's say pengkhianatan atau terhadap konstitusi. Namun saya mencoba menelaah bahwa gini, zaman berbeda ya ketika kita bicara 45 dan sekarang. Namun apakah hal ini relevan, penolakan ini, atau menurut Anda memang ya tadi kita punya banyak pandangan yang berbeda, mungkin Mbak Ulta beda dan beberapa pengamat lain berbeda. Bagaimana Anda menyikapi bahwa ya ada yang menolak seperti itu ketika Presiden mencoba untuk membuka hubungan dengan Israel pun nantinya misalnya? Ya karena mungkin ini kalau saya ngelihatnya itu adalah sebuah tekanan oleh Presiden kita kepada Israel, mengatakan kalau Anda ingin diakui, Anda harus mengakui negara Palestina juga gitu. Memang secara moral agak sulit karena memang itu adalah wilayah Palestina, lalu Inggris menetapkan ada negara Zionis di sana. Cuman kan kita harus realistis juga gitu. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau enggak, artinya kita akan mendukung perang ini berkelanjutan. Oke, paham. Kalau tidak ya mau diapakan? Mau dikemanakan negara Israel ini yang sudah mereka punya. Jadi sebenarnya bentuk pengakuan tadi bagaimana Presiden menyikapi ini adalah sebenarnya tekanan. Tekanan juga. Ibaratnya ini dong Israel stop gitu ya. Oke, saya akui Anda tapi Anda stop begitu. invasi. Kalau saya melihatnya kayak begitu. Saya paham ketika ada interpretasi yang berbeda seperti itu ya. Oke, sekarang kita bicara tadi peran kita di BRICS, G7 juga bagaimana tadi Gaza. Kalau kita mundur sedikit dong Mbak, ke Agustus. Mbak Ulta juga sibuk diundang di sana sini ya, berkomentar. Saya pun sebagai masyarakat paham bagaimana gusar kita waktu itu, bagaimana kita melihat bahwa memang ada ketidakadilan di depan mata seperti itu. Anda melihat bagaimana Pak Presiden waktu itu melakukan beberapa ya banyak manuver lah ya, treatment terkait kondisi yang luar biasa, demo yang berhari-hari itu. Bagaimana Anda melihat gaya kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mendapatkan tekanan yang luar biasa dari dalam negeri? Iya, saya melihat waktu masa demonstrasi akhir bulan Agustus itu, dan Pak Prabowo langsung menyikapinya, tidak hanya menyikapi secara statement, tapi secara struktural. Ada reformasi Polri gitu kan, karena memang ada saudara kita yang terlindas karena itu. Dan juga Pak Prabowo ini langsung DPR dan ketum partai diundang ya kan, dan para anggota DPR yang memicu kemarahan masyarakat kan dipecat gitu ya, diberhentikan, dan juga memotong apa yang dituntut oleh masyarakat. Misal masyarakat marah bahwa ada tunjangan itu dihapuskan gitu. Jadi menurut saya harusnya masyarakat Indonesia tuh bersyukur punya presiden. Ketika kita mengutarakan sesuatu itu langsung didengarkan. Walaupun sebenarnya permasalahan masyarakat yang ada saat ini itu sedang dilakukan oleh beliau. Menarik gitu. Mbak Ulta bilang kita tuh harusnya bersyukur punya presiden yang tadi tanggap seperti itu. Tapi kalau ada pandangan kalau gaya Pak Prabowo dalam
melihat ya permasalahan domestik lokal, kind of militer seperti itu. Anda ada tanggapan soal ini? Saya sama sekali nggak ngelihat, jangan mentang-mentang presidennya dulu latar belakangnya adalah militer, lalu dia militeristik gitu. Pak SBY itu militer tapi sangat demokratis gitu. Dan saya ngelihat Pak Prabowo tuh nggak ada militeristiknya sama sekali sampai saat ini ya. Karena menghandle ini masih dengan menggunakan hukum sipil, ya kan? Masih mempercayakan kepada polisi. Ya tentara memang turun ketika waktu sangat kritis. Dan saya mengapresiasi sekali misal kayak Asintel mana ya waktu itu waktu Kuitang Brimob di Kuitang itu dikepung massa kan tentara bukan malah yang membuat itu menjadi makin panas, malah membantu untuk menyelesaikan, malah para korban yang ada di dalam Brimob yang katanya tersandra atau malah dibantu untuk diselamatkan untuk keluar dari Brimob. Jadi ada kerjasama yang baik dan udahlah stop untuk memframing itu seolah-olah Pak Presiden kita mentang dulu jenderal terus sekarang militeristik gitu. Mungkin kalau saya jadi presiden mungkin saya bisa lebih militer walaupun saya sipil. Kan sifat militeristik itu bukan berarti dia culture-nya ini dan sudah pasti kan salah. Logikanya salah kayak gitu menurut saya gitu loh. Nih kalau tadi Mbak Ulta bilang bahwa itu salah satu contoh. Ada nggak contoh lainnya menurut Anda bahwa presiden kita tuh nggak militaristik, nggak yang tangan besi yang harus semuanya diikuti? Ada contoh nggak menurut Anda yang harus masyarakat paham Presiden Prabowo tuh sangat pro rakyat loh sebenarnya? Iya benar. Misal kayak program prioritas beliau seperti makan bergizi gratis gitu kan. Ketika ada misal permasalahan ada keracunan atau apa, kan tidak dengan tangan besi. Beliau tetap mendengarkan dan langsung dievaluasi gitu. Bukan lalu istilahnya membungkam lah inilah itu kan nggak ada gitu. Saya nggak ngelihat ada indikasi sampai sekarang bahwa Pak Presiden itu seperti tangan besi gitu. Karena ada isu-isu waktu itu bahwa ada diberikan darurat militer atau apa gitu kan ternyata kan nggak ada juga gitu. Dan memang tapi memang ada yang memframing seperti ini. Framingnya kayak gini. Spending Indonesia untuk pertahanan di tahun ini tuh meningkat signifikan gitu. Terus itu diartikan militeristik. Menurut saya kan enggak, karena kan ini ada permasalahan geopolitik, wilayah kita sedang panas, dunia sedang berada di dalam multipolar situasi seperti ini, ya memang kita membutuhkan spending dan negara-negara lain juga melakukan itu kok gitu. Mau presidennya dulu latar belakangnya militer atau enggak, memang kita lagi membutuhkan itu gitu. Jadi sebenarnya gaya kepemimpinan beliau di banyak bidang termasuk tadi bagaimana menangani permasalahan dalam negeri sangat terbuka ya, sebenarnya open minded ya, tidak yang orang-orang sering asumsikan bahwa dengan background seperti itu beliau tidak akan mendengar pendapat seperti